Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang berjudul Rahasia Menjadi Insan Kamil atau Manusia Terbaik menurut pendidikan Islam. Kami harapkan kepada semua pendengar penjelasan saya untuk mendengarkan dengan baik, kemudian memperhatikan dengan baik, supaya apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh para pendengar semua. Ayo kita next slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas apa itu insan kamil. Nah, di sini ada 3 poin teman-teman semuanya. Yang pertama, pendidikan Islam bukan cuma soal seberapa pintar otak yang kita miliki. Maksudnya apa? Di sini Allah menegaskan bahwa manusia terbaik bukan hanya yang cerdas, tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Artinya, kesempurnaan manusia bukan sekedar otak saja, tapi iman dan akhlaknya. Kemudian, di poin yang kedua, insan kamil berarti menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Nah, konsep utuh dan sempurna ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat At-Tin ayat 4, yang artinya itu, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini menunjukkan potensi insan kamil sudah ada dalam diri manusia, jadi tinggal dikembangkan lagi. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan analogi pohon. Nah, sama seperti pohon, kita butuh akar yang kuat, daun yang sehat, dan buah yang manis untuk hidup yang dengan baik. Maksudnya apa? Perumpamaan pohon dalam slide ini dijelaskan juga dalam Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Itu artinya berbunyi, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktunya. Maknanya di pohon ini ada 3. Ada akar yang kuat, itu bisa kita bisa artikan dengan iman yang kokoh. Kemudian daun atau cabang itu bisa kita artikan dengan amal dan ilmu. Kemudian buah bisa diartikan dengan akhlak dan manfaat bagi orang-orang lainnya. Nah, kesempurnaan manusia juga terletak pada tujuan hidupnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, inilah insan kamil adalah yang hidupnya terarah untuk ibadah, bukan sekedar dunia. Kesimpulannya, insan kamil menurut Al-Quran adalah manusia yang memiliki iman kuat, kemudian ilmu dan amalnya berkembang, kemudian akhlaknya baik dan bermanfaat bagi setiap umat, kemudian hidupnya bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita menggunakan analogi pohon juga. Terdapat dulu, awas pohon tumbang. Nah, ini sama dengan masalah pada zaman sekarang ini. Kadang kita cuma fokus supaya otak kita pintar, memiliki otak yang pintar, otak yang cerdas. Daunnya itu dianalogikan dengan daun yang rimbun. Tapi kalau hati kita tidak dibersihkan, tidak diolah dengan baik, dan kelakuan kita buruk, itu sama saja dengan bohong. Nah, jadi antara akal, hati, dan perbuatan itu harus sejajar. Kita akan mudah tumbang, seperti poin yang ketiga, kita akan mudah tumbang. Orang pintar yang suka mencontek atau sombong adalah contoh pohon yang akarnya sakit. Jadi perlakuan itu bukan. Hati itu dianalogikan sebagai akar. Nah, kalau misalkan akar ini kuat, hati ini kuat,
berarti otomatis, oh bukan teman-teman, jadi kita itu harus memiliki akar yang kuat, kemudian pohon yang rimbun, kemudian buah yang manis. Jadi antara ketiga ini, hati, otak, dan perlakuan itu harus sejajar atau setara. Baiklah, pada slide ini 3 rahasia pohon kehidupan. Kita masih menggunakan analogi pohon. Untuk menjadi insan kamil, pohon kita butuh 3 bagian penting. Yang pertama itu ada daun, akar, dan buah. Ada 3 poin di sini, yaitu kognitif, akal, 2 afektif, hati, dan 3 psikomotorik atau tindakan. Kognitif untuk menyerap ilmu pengetahuan, itu seputar dengan kecerdasan kita, teman-teman. Jadi misalkan ada di kelas seorang guru menerangkan ini itu, nah kita mudah paham. Jadi itu kognitifnya, masya Allah ya, itu kognitifnya bisa dibilang bagus. Kemudian yang kedua, afektif, hati, untuk menanamkan iman dan sifat baik. Nah ini afektif ini menanamkan iman dan akhlak. Jadi ada dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Kemudian surah Asy-Syura, pada hari itu tidak berguna harta kecuali hati yang bersih. Nah jadi kalau misalkan kita punya kecerdasan yang indah, kecerdasan yang bagus, tapi kita memiliki hati yang busuk, itu sama saja, teman-teman. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika kita memiliki kognitif, kecerdasan yang baik, kita harus memiliki afektif atau hati yang baik juga. Nah kemudian kita masuk ke poin 3, yaitu psikomotorik, yaitu tindakan, pelakuan, atau melakukan perbuatan apapun itu. Nah itu psikomotorik, mau yang baik ataupun yang buruk, itu psikomotorik. Jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zar, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, misalnya dia akan melihat balasannya. Jadi psikomotorik ini harus baik, guys. Ketika kita memiliki kognitif yang baik, afektif yang baik, psikomotorik kita jangan bertolak belakang. Nah, itu sangat tidak pantas yang seperti itu. Psikomotorik kita harus sejajar dengan kognitif afektif kita. Jadi setara seperti itu, guys. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kita di sini masuk ke bagian pertama, yaitu daun yang menyerap cahaya. Yaitu tadi kita analogikan dengan kognitif kita analogikan dengan daun atau akal. Jadi di sini ada pokoknya 3 poin. Cahaya matahari yaitu ilmu pengetahuan. Nah, anggaplah cahaya matahari ini adalah manusia yang memberi pengetahuan kepada seseorang. Anggaplah ini cahaya matahari, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, akal kita adalah daun yang menangkap cahaya tersebut. Nah, kita sebagai pendengar atau sebagai audiens yang mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu, nah itu disebut bukan. Kita menangkap cahaya tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam Islam, ilmu digunakan agar kita bisa berpikir lurus, mengerti alam semesta, dan tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Jadi kognitif ini harus, kognitif yang baik itu harus dimiliki setiap manusia, teman-teman. Jadi ketika ada seorang guru yang menyampaikan suatu pelajaran, kita harus menangkapnya dengan baik, memperhatikannya dengan baik, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, akar kuat yang tersembunyi, yaitu afektif atau hati kita. Jadi akar memang tidak terlihat tapi sangat penting, sama dengan hati kita, guys. Hati kita tuh yang nggak terlihat kan, tapi sangat penting. Nah, kemudian di poin kedua, ini adalah tempat bersembunyinya iman dan keikhlasan dalam hati kita ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki kognitif yang bagus, pemahaman yang bagus, kita punya ilmu yang banyak, tapi dalam hal keimanan, dalam hal keikhlasan itu kita buruk, itu sama dengan tidak. Nah, jadi kita harus memiliki iman dan keikhlasan yang baik dalam hati kita. Seperti poin ketiga, tazkiyatun nafs, kita harus mencabut akar yang busuk atau perbuatan atau sifat-sifat yang buruk, sifat iri, sombong, agar pohon kita tidak mati kelaparan. Seperti itu, teman-teman. Dan di slide berikutnya ada buah manis yang berbagi berkah, atau tadi sudah kita kognitif, terus afektif, kemudian psikomotorik atau perlakuan. Kemudian di sini ada tiga poin. Apa gunanya pohon tinggi jika tidak berubah? Kemudian buah sama dengan amal soleh atau perbuatan baik.
Nah, yang ketiga, ilmu atau daun tadi yang tadi slide sebelumnya, dan iman adalah akar, harus berubah menjadi tindakan nyata atau buah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar seperti bersedekah atau menolong teman. Nah, maksud dari 3 poin ini, jadi ketiga ketiga ini daun, akar, buah ini saling berkaitan. Nah, daun itu ilmu, eh, daun itu kecerdasan, iman itu akar, kemudian tindakan itu ya buah tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memiliki daun yang baik, akar yang baik, kemudian daun yang baik, kita akan menghasilkan buah yang baik pula. Nah, jangan jangan pula kita ketika kita memiliki daun yang baik, kemudian akar yang baik juga, tapi buah kita tak baik atau perlakuan kita tak baik. Nah, itu sama dengan bohong. Contoh kasus, seorang siswa, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia memiliki ilmu yang banyak, dia cukup banyak, dia memiliki ilmu banyak. Akan tapi dari sisi psikomotorik atau perlakuannya terhadap ilmu tersebut itu kurang. Contoh, misalkan salah seorang memiliki pengetahuan tentang sholat, dia memiliki kecerdasan tentang sholat, maksudnya dia memiliki ilmu tentang sholat. Nah, tapi ketika misalkan dia di psikomotoriknya kurang, dia tidak melakukan sholat tersebut. Jadi ya, itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi antara kognitif, afektif, dan psikomotorik ini harus setara. Kita punya kecerdasan, kita punya hati yang baik, dan punya perlakuan yang baik. Di slide ini ada peta anatomi pohon kehidupan. Nah, di sini ada 4 judul, yaitu nama ilmiah, bagian pohon, fokus utama, kemudian contoh nyatanya. Nah, kognitif yaitu tadi kita misalkan dengan bagian pohon, daun dan batang. Fokus utamanya kepada kepala ya. Memahami ilmu itu kecerdasan kita. Contoh nyatanya itu seperti belajar menghitung, membaca, kemudian yang lainnya. Kemudian afektif yaitu akar di bawah tanah, yaitu hati kalau di manusianya, merasakan iman. Nah, itu bersikap jujur, sabar, dan yang lainnya juga. Kemudian ada 3 psikomotorik, buah yang manis. Fokus utamanya ialah ini anggota tubuh kita guys, tangan dan kaki itu melakukan amal seperti menolong sesama muslim, menolong hewan-hewan yang tertimpa kayu misalnya, kemudian sholat tepat waktu atau menyingkirkan yang mengganggu di jalan. Next, kemudian di sini apa yang terjadi jika ada yang hilang? Di sini ada 3 gambar teman-teman, yaitu pintar tapi pelit, baik tapi tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga itu adalah insan kamil. Kita bahas yang pertama, pintar tapi pelit, punya banyak ilmu tapi tidak mau berbuat baik. Nah, dia punya banyak ilmu tentang adab, adab dalam berteman, tapi ketika dia berteman, dia suka merundung temannya, kemudian suka membuli temannya, berkata kasar. Itu sangat-sangat tidak disarankan seperti itu teman-teman. Kemudian eh, gambar yang kedua, baik tapi tidak ikhlas. Kemudian dia suka menolong tapi hatinya ria atau ingin dipuji, akar busuk. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan bahasa yang tadi, dia memiliki psikomotorik yang bagus, suka menolong dia, kan, tapi dia memiliki afektif yang jelek, yaitu dia hatinya ria atau ingin dipuji. Jadi hal seperti ini tidak diperkenankan. Kemudian yang gambar yang tiga ialah insan kamil. Dari sebuah gambarnya kita sudah bisa melihat dia memiliki akar yang bagus, kemudian dia memiliki batang yang bagus, memiliki daun yang bagus, memiliki buah yang enak buat dilihat, enak juga rasanya. Nah, ilmu di kepala, iman di hati, dan kebaikan di tangan, harmoni yang sempurna. Jadi dia memiliki kognitif, afektif, dan psikomotorik yang stabil. Tidak ada kekurangan di antara ketiganya. Oke, di sini kita ada alat berkebun. Bagaimana cara guru dan orang tua membantu pohon tumbuh?
Maksudnya di sini bagaimana cara pendidik dan orang tua membantu kita sebagai murid atau siswa atau anaknya tumbuh. Nah, kita butuh 4 alat berkomunikasi ini. Ada 4 di situ guys gambarnya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya untuk menjelaskan. Nah, di sini ada air dan pupuk setiap hari. Air sama dengan keteladanan atau contoh yang baik. Sifat baik tidak datang tiba-tiba. Guru harus menjadi air yang mencontohkan baik secara langsung. Jadi di sini peran guru sangat penting, teman-teman. Dia harus menjadi role model bagi siswanya. Jadi seorang guru itu harus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kanan, pupuk. Jadi pupuk ini langsung aja ke maknanya. Jadi pembiasaan. Jadi setiap rutinitas yang baik itu kita harus melakukannya secara disiplin, teman-teman. Disiplin dan lama-lama kita menjadi terbiasa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini ada cahaya kisah dan hembusan alam terbuka. Cahaya ini yaitu cerita storytelling. Belajar agama jadi lebih hangat dan masuk ke hati lewat kisah-kisah hebat para nabi dan pahlawan. Jadi untuk mendukung kita tumbuh, kita bisa baca kisah-kisah para nabi dan pahlawan. Karena mereka semua ialah role model kita. Angin, belajar dalam hal konseptual. Nah, jadi ilmu ini kita harus mengamalkannya, teman-teman, agar lebih baik ya. Baiklah, di sini ada catatan kesehatan pohon atau evaluasi. Bisa disebut catatan kesehatan kita gitu loh. Menilai kesehatan pohon tidak bisa hanya dengan melihat daunnya saja. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin jadi insan kamil, itu tidak bisa dilihat dari kognitifnya saja. Nah, itu semuanya harus dicek tuh, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian poin kedua, ujian di kelas, ngecek daun itu penting. Nah, ngecek daun itu penting katanya kan, cek kognitif itu penting. Tapi guru juga harus mengamati seberapa baik kelakuanmu setiap hari. Ngecek akar, ngecek buah, mengecek afektifnya gitu loh, mengecek psikomotoriknya juga. Dan pohon yang sehat harus lulus di semua bagian. Nah, jadi ingin menjadi insan yang kamil itu harus lulus dari kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik, baru bisa menjadi insan yang kamil. Seperti itu, teman-teman. Di slide ini ada sebuah gambar yaitu ekosistem yang harmonis, atau yang bisa kita sebut dari tadi insan kamil, yaitu kecerdasan otak bisa dianalogikan dengan daun yang rimbun, kemudian kebaikan amal, buah yang memberi makan kehidupan, kemudian ada kesucian hati, akar yang menciptakan kuat. Nah, tiga ini ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Kesimpulannya, pendidikan Islam menyatukan ketiganya, yang tiga itu, agar kita tumbuh menjadi manusia yang sempurna, bermanfaat bagi alam semesta. Kemudian di slide terakhir, waktunya menanam bibit kebaikan. Teruslah belajar, bersihkan hati, dan perbanyak berbuat kebaikan. Alhamdulillah telah selesai penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan, yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.